Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nurmala dengan NIM 210103739 dari kelompok 1 kelas MLIE 1B. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS nomor 1 pada poin A, yaitu selesaikanlah permasalahan sistem persamaan linier berikut dengan menggunakan inverse matrix dalam penyelesaiannya. Di sini terdapat persamaan linier, yaitu 8x1 dikurang 9x2 ditambah x3 dikurang 8x4 sama dengan min 22. Selanjutnya, 2x1 ditambah 4x2 ditambah 2x3 ditambah 4x4 sama dengan 34. Selanjutnya, min 2x1 ditambah 6x2 dikurang 3x3 ditambah 8x4 sama dengan 15. Selanjutnya, min 2x1 ditambah 3x2 dikurang x3 ditambah 2x4 sama dengan 4. Sistem persamaan linier di sini dapat diselesaikan pada mapel dengan cara sebagai berikut. Di sini untuk memulai perhitungan pada mapel, kita dapat mengetik restart, titik 2, lalu enter. Selanjutnya, with buka kurung linear algebra, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Selanjutnya di sini kita menentukan nilai matriks A sebelumnya. Untuk membuat matriks A, kita dapat memilih palettes, kemudian pilih matriks, dan tentukan kolom matriks tersebut, kolom dan baris matriks tersebut. Di sini terdapat 4 baris dan 4 kolom pada persamaan di sebuah soal. Maka tampilan akan seperti ini, dan kita dapat memasukkan nilai-nilainya dari variabel nilai pada persamaan linier. Di sini terdapat 8, min 9, 1, min 8. 8, min 9, 1, min 8. Titik koma, lalu enter. Selanjutnya di sini kita menentukan matriks D, yaitu untuk matriks konstanta pada persamaan linier di sebuah soal. Kita dapat input konstantanya. Titik koma lalu enter. Selanjutnya kita input rumus sebuah matriks inverse. Di sini kita gunakan rumus matriks inverse untuk menampilkan inverse dari matriks A. Titik koma, enter. Terdapat matriks inverse dari A. Selanjutnya untuk menentukan nilai X, kita dapat menggunakan rumus eval kita kali dengan titik koma.
Enter. Jadi, penyelesaian dari sistem persamaan linier untuk nilai X adalah X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan 5, X4 sama dengan 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 1 pada poin B, yaitu jika X sama dengan matriks X1, X2, X3, X4, nilai X1, X2, X3, dan X4 diperoleh dari perhitungan poin A. Dan juga terdapat nilai matriks dari Y dan nilai matriks Z. Maka pada soal ini ditanya tentukan nilai dari Y dikali X ditambah Z. Untuk memulai perhitungan pada sebuah mapel, kita dapat mengetik restart, titik koma lalu enter. Selanjutnya kita input matriks X, yaitu diperoleh dari perhitungan poin A. Sini perhitungan poin A didapatkan hasil 2352. 2352 dengan 1 kolom dan 4 baris. Kemudian titik koma lalu enter. Selanjutnya kita akan menginput matriks Y dengan cara Y titik 2 sama dengan input sesuai dengan matriksnya. Itu di sini terdapat 4 baris dan 4 kolom untuk membuat matriks nilai Y. Input nilai-nilainya 2, 1, 2, 2, 3, 3, 0, 1, 5, 7, 1, 3, 2, 2, 1, 2. Kemudian titik koma lalu enter. Selanjutnya kita input matriks dari Z. Terdapat 1 kolom dan 4 baris. Jadi kita di sini membuat matriks dengan isi 1 kolom dan 4 baris. Jangan lupa di sini matriks dari Z. Input nilai-nilainya 1, 1, 0, 1. Satu. Satu, 1, 0, 1. Sorry, maksudnya 2. Titik koma lalu enter. Selanjutnya kita masukkan rumus Elfbaum. Di sini saya inisiasikan dengan kode C dengan cara C titik 2 sama dengan Elfbaum, buka kurung, Y dikali
X ditambah Z. Sini kita akan menentukan hasil dari matriks X dikali, maksud saya Y dikali X ditambah Z. Titik koma, enter. Di sini terdapat nilai matriks C yang merupakan perhitungan dari Y dikali X ditambah Z. Sekian video penjelasan dari soal nomor 1 pada poin A dan B. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Fansar Hanjani Wahid dengan NIM 2010-3547 dari kelas ML1D. Saya di sini akan mempresentasikan soal UAS dari matematika praktek. Ya, langsung saja. Di sini saya membacakan soal nomor 2. Seorang pimpinan sedang mengevaluasi manfaat suatu proyek. Nilai investasi awal adalah 150 juta rupiah. Manfaat atau benefit yang didapatkan jika dikalkulasikan pada satu nilai adalah 36 juta setahun. Terdapat biaya operasional yang harus dikeluarkan setahun sebesar 17 juta. Jika usia ekonomis suatu proyek diasumsikan selama 20 tahun dan tidak ada nilai sisa, berapakah net future benefit yang didapat dari proyek tersebut jika mempertimbangkan interest sebesar 12% per tahun? Apakah proyek tersebut menguntungkan? Net future benefit pada tahun ke-20 adalah akumulasi nilai future benefit selama 20 tahun, nilai future investasi, akumulasi nilai future biaya selama 20 tahun. Nah, jadi di sini adalah contoh dari cara dari nilai NFB, yaitu sama dengan FV benefit dikurangi FV investasi, dan terakhir dikurangi FV cost. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan. Yang pertama itu nilai FV sama dengan 150 juta. Kedua yaitu benefit sama dengan 36 juta per tahun. BO yang bisa disebut juga biaya operasional sama dengan 17 juta per tahun. Yang keempat yaitu nilai N sama dengan 20 tahun dikali 12 bulan sama dengan 240 bulan. Nah, dan selanjutnya itu nilai I sama dengan 12% sama dengan 0,12 dikali 12 sama dengan 0,01. Nah, ini langsung saja ke jawaban pertama, yaitu pertama-tama kita restart, titik koma, enter. Yang kedua, kita masukkan nilai FV-nya, yaitu sama dengan 150 juta. Titik koma, enter. Nah, dan yang kedua itu nilai PF sama dengan 36 juta, titik koma, enter. Dan yang ketiga itu nilai C. CF sama dengan 17 juta, titik koma, enter. Dan selanjutnya kita masukkan nilai I, yaitu sama dengan 0,13
per 12, titik koma, enter. Dan selanjutnya yaitu nilai N sama dengan 20 dikali 12, titik koma, enter. Dan selanjutnya kita memasukkan lagi yaitu nilai dari FVB. Itu sama dengan BF dikali 1 ditambah ditambah I akar N titik koma, enter. Dan selanjutnya itu nilai FVI sama dengan FV dikali 1 ditambah I akar N titik koma, enter. Nah, selanjutnya yaitu nilai FVC sama dengan CF dikali 1 ditambah I akar N titik koma, enter. Dan yang terakhir sudah sebegini, dan terakhir kita akan mencari nilai dari nilai NFB sama dengan gimana cara mencari nilai NFB. Kita balik soal yang ke atas, soal yang pertama. Nah, di sini ada cara atau kita mencari rumus dari NFB, yaitu FV sama dengan FV benefit dikurangi FV investasi dikurangi FV cost. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita masukkan nilai FVB dikurangi FVI dikurangi FVC, titik koma, enter. Nah, di sini sudah keluar hasilnya, yaitu hasil yang kita dapatkan ya adalah minus. Jadi maka proyek net future benefit yaitu mengalami kerugian. Ya, karena kenapa mengalami kerugian? Karena didapatkan hasil yang kita dapat ini adalah minus. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ilham Dinata dengan NIM 210103575. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal praktikum matematika nomor 3. Oke, di sini sudah terlihat share screen-nya. Soalnya itu adalah fungsi biaya total adalah TC sama dengan 6Q tambah 725 dikali Q pangkat 2 ditambah 10Q. Soal yang pertama, berapakah biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan jika diproduksi 330 piece produk? Soal yang kedua, yang B, hitunglah biaya marginal untuk tambahan produk 350 piece
dan hitung berapa biaya marginal yang dikeluarkan untuk setiap produk tambahan. Oke, di sini kita langsung ketikkan biaya total. Selanjutnya kita ketikkan restart, titik koma. Selanjutnya kita masukkan Q. Di sini Q yang diketahui adalah 335 piece produk. Titik dengan 335 produk, tutup titik koma, enter. Selanjutnya kita masukkan rumus TC, yaitu TC titik koma sama dengan kurung 6Q ditambah 725 dikalikan dengan Q pangkat 2 ditambah 10Q. Oke. Di sini kita titik koma, enter. Oke, di sini kita sudah menemukan hasil dari TC, yaitu 316,097625. Hasil dari Q ini disubstitusikan melalui fungsi TC. Akan mencari biaya marginal untuk tambahan produk 350 piece dan hitung berapa biaya marginal yang dikeluarkan untuk setiap produk tambahan. Oke, di sini yang pertama kita ketikkan B, biaya marginal. Yang pertama-tama kita ketikkan restart di sini, titik koma, enter. Kita masukkan rumus TC, yaitu TC sama dengan buka kurung 6 dikali Q ditambah 725 tutup kurung dikali buka kurung lagi Q kuadrat Q akar 2 Q pangkat 2 ditambah 10 dikali Q tutup kurung titik koma, enter. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk mencari biaya marginal, yaitu MC titik dengan kurung TC koma Q tutup kurung, enter. Oke, jadi kita sudah menemukan berapa biaya marginal, yaitu MC sama dengan 6Q pangkat 2 ditambah 60Q ditambah buka kurung 6Q ditambah 725 dikali buka kurung 2Q ditambah 10. Selanjutnya kita masukkan tambahan biaya produk sebesar 350 piece. Q sama dengan 350, enter. Dan kita masukkan rumus yang terakhir, MC titik sama dengan MC titik koma. Oke, jadi di sini kita sudah menemukan biaya marginal untuk tambahan produk sebesar 350 piece, yaitu MC sama dengan 2761750. Oke, di sini kita sudah menemukan marginal untuk tambahan produk sebesar 350 pieces.
Dan sekarang kita akan menghitung biaya marginal yang dikeluarkan untuk setiap produk tambahan. Di sini kita ketik titik koma, enter. Ini kita ketik restart, titik koma, enter, dan kita masukkan rumus TC titik sama dengan buka kurung 6 dikali Q ditambah 725 tutup kurung dikali buka kurung dikali Q pangkat 2 ditambah 10 dikali Q tutup kurung titik koma enter. Kita masukkan rumus yang sama yaitu MC titik sama dengan buka kurung TC koma Q Q tutup kurung enter. Oke, di sini kita masukkan Q-nya itu sama dengan 1. Kita masukkan Q titik koma sama dengan 1 enter. Langsung kita masukkan rumus yang sama MC titik sama dengan MC titik koma enter. Oke, di sini kita menemukan biaya marginal yang dikeluarkan untuk setiap produk yaitu sebesar 8.838. Jadi biaya marginal yang dikeluarkan untuk setiap produk adalah 8.838. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.